Selamat datang di channel Top Investa yang khusus membahas tentang dunia saham. Setelah di video sebelumnya kita membahas analisa teknikal saham-saham sektor batubara, di mana ada analisa saham Adro, PTBA, Indi, ADMR, dan juga Harum. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas analisa teknikal saham dari sektor komoditas lainnya. Yang pertama ada saham Antam, kemudian Inco, MDKA, dan juga TINS. Bagaimana prospeknya untuk hari Senin besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Antam atau Aneka Tambang DBK. Antam kemarin ditutup turun 40 poin atau minus 2% ke harga 1955 per lembar saham. Ada 1,3 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 267 miliar. Asing kemarin net buy meskipun harganya turun. Dari transaksi broker secara keseluruhan masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker BK dan juga CS. Dari segi teknikal, Antam sudah 3 hari berturut-turut ditutup merah dan belum ada tanda-tanda mantul. Yang perlu dicermati adalah supportnya sudah dekat di area sekitar 1950. Kalau misalkan hari Senin besok mampu ditutup hijau alias closing di atas 1950, maka ada peluang Antam untuk lanjut naik, berarti tidak menjebol area support. Targetnya terdekatnya ada di 2100, itu target terdekat untuk saham Antam. Bila ini mampu dijebol, ada peluang menuju ke resist selanjutnya yang ada di sekitar 2240. Namun sebaliknya, bila ternyata besok Antam masih melanjutkan penurunan, closingnya di bawah 1950, berarti Antam masih akan turun lagi dengan resikonya bisa dibawa menuju ke sini. Support terdekat selanjutnya ada di 1825, dan kalau misalkan masih turun juga resikonya bisa dibawa menuju ke sekitar area 1700. Ini peluang dan resiko untuk saham Antam. Dari indikator stokastiknya meskipun sudah masuk area oversold atau jenuh jual, namun belum ada tanda-tanda untuk balik arah. Yang kedua ada saham Inco atau Vale Indonesia Tbk. Inco kemarin ditutup turun 25 poin atau minus 0,4% ke harga 6125 per lembar saham. Ada 81.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 50,2 miliar. Asing net sell dan sudah net sell dalam 3 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker RX, CS, dan juga ZP. Dari segi teknikal, Inco dalam beberapa waktu terakhir itu berada di area supportnya yang di sekitar 6125 dan belum ada tanda-tanda mantul. Perlu cermati besok apakah mulai ada pantulan karena sudah berada di area supportnya atau malah lanjut turun. Kalau misalkan masih lanjut turun, resikonya bisa dibawa menuju ke sini. Ini support terdekat untuk saham Inco ada di 5.900. Cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan enggak mantul dijebol, resikonya bisa lanjut turun menuju ke support selanjutnya yang ada di sekitar 5450 atau bahkan menuju ke 5130. Cermati di titik-titik ini apakah mantul apa enggak. Kalau misalkan ternyata sebaliknya yang terjadi alias Inco kemudian ditutup hijau, maka target terdekatnya, resisten terdekat ada di sekitar sini, 6525. Bila ini mampu dijebol, ada peluang menuju ke resisten selanjutnya yang ada di sekitar 7000. Dari indikator stokastiknya namun belum ada tanda-tanda mantul meskipun sudah masuk area oversold. Perlu cermati dalam beberapa waktu depan. Selanjutnya ada saham MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk. MDKA kemarin ditutup naik 30 poin atau plus 0,72% ke harga 4160 per lembar saham. Ada 374.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 156 miliar. Asing net buy dan dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AK dan juga KZ. Dari segi teknikal, MDKA masih dalam fase sideways dan sudah dekat area support sideway-nya yang berada di sekitar 4120. Resist sideway-nya ada di sekitar sini di 4340. Cermati apakah besok hari Senin MDKA masih sideway alias bergeraknya closingnya di sekitar sini saja mulai naik atau malah jebol support. Bila ternyata closingnya masih di sekitar harga 4160-an, selama nggak jebol support, Anda masih bisa hold karena ada peluang menuju ke resisten selanjutnya yang ada di 4340. Bila ini dijebol, berpeluang lanjut naik menuju ke resisten selanjutnya yang ada di sekitar 4480 atau bahkan menuju ke
4650. Itu skenario bila MDKA naik. Namun bila ternyata MDKA malah jebol support ini di 4120 dijebol, ada resiko MDKA masih lanjut turun. Resikonya yang pertama bisa dibawa menuju ke sekitar sini di 3940. Kalau masih turun, support selanjutnya ada di sekitar 3820. Yang terakhir ada saham TINS atau Timah Tbk. TINS kemarin ditutup turun tipis 10 poin atau minus 0,66% ke harga 1490 per lembar saham. Ada 126.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 18,8 miliar. Asing net sell dan sudah net sell dalam 3 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara umum itu ada distribusi yang dipimpin oleh broker OD dan juga BK. Dari segi teknikal, TINS masuk ke fase sideways setelah mengalami penurunan. Titik yang bisa diamati, support sideways-nya ada di sekitar sini di 1465. Cermati di sini mantul apa enggak kalau misalkan lanjut turun. Resisten terdekatnya ada di sekitar sini 1520. Kalau misalkan closingnya di atas 1520, ada peluang TINS keluar dari fase sideways-nya menuju ke resisten selanjutnya yang ada di 1580 atau bahkan menuju ke 1615. Bila ini mampu dijebol, peluangnya bisa menuju ke 1700. Ini resisten atau target selanjutnya untuk saham TINS. Namun sebaliknya, bila ternyata TINS jebol support yang ada di 1465, berarti TINS keluar dari fase sideways dan malah resiko downtrend. Dengan titik yang bisa cermati, titik di sini di 1440. Cermati di sini mantul apa enggak. Kalau misalkan nggak mantul dan masih lanjut turun, resikonya bisa dibawa ke support selanjutnya yang ada di sekitar 1365 atau bahkan menuju ke 1300-an. Nah, itulah ulasan 4 saham sektor komoditas yang bisa Anda cermati untuk perdagangan hari Senin besok tanggal 29 Agustus 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.